Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, hari ini kita akan melaksanakan bimbingan konseling. Nah, ini tuh guys, kita ngambilin dari real case yang saat ini sudah hadir bersama saya Mbak Ayu Galuh. Jadi simak baik-baik ya. Oke, selamat pagi Mbak Galuh. Pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, by the way kita sekarang udah di penghujung semester ya. Iya. Dimana kita bakal sebentar lagi pisah. Aduh sedih. Iya, karena kita nih jangan di asrama ya. Iya. Terus di asrama itu kan cuma setahun dari semester 1 dan semester 2, dan sekarang kita udah di penghujung tahun nih. Kayak kita bakal berpisah. Jadi ceritanya Mbak Galuh nih tentang selama 1 tahun di asrama ini gimana? Alhamdulillah seru banget pelajaran yang aku dapetin selama di asrama, karena aku banyak banget ketemu sama orang-orang baik di sini. Terus juga banyak juga pelajaran-pelajaran yang aku dapetin dari ustazah-ustazahnya, dari pengurus-pengurusnya. Ya seru banget pokoknya. Sekarang pernah rasanya kayak sedih gitu karena sebentar lagi kita bakalan pisah. Betul. Tapi BTW kan kalau di asrama itu kita kayak ada gimana ya? Ada 2 pilihan itu kan. Kita bisa setelah tamat ini periode kita bisa keluar asrama dan juga bisa lanjut tuh. Kalau tadi kan Mbak Galuh bilang satu gitu ya di asrama. Udah tahu nggak kalau Mbak Galuh ini nantinya tuh mau bakal lanjut atau enggak? Bingung. Nah jujur ini yang bikin aku bingung banget sekarang akhir-akhir ini, karena sebenarnya berat banget sih ninggalin asrama. Dan menurut aku kalau kita di asrama itu tuh banyak gitu, banyak benefit yang kita dapetin. Nah yang pertama kan kita juga lebih terjaga yang di sini jelas ya. Terus dari segi ibadah lah, dari segi pakaian, semuanya kita tuh dijaga di sini. Terus juga ramean, banyak ketemu teman-teman, seru banget. Tapi di sisi lain kan di sini untuk lanjut asrama kan ada persyaratannya. Nah mungkin harus jadi OSNJ atau enggak TAFIS ya. Di antara kedua ini nih aku juga nggak ada yang kayak kayaknya aku nggak ada yang cert 2 ini kayak gitu. Terus juga selain itu ada sedikit pengalaman buruk yang yang aku alami itu sama disinikan dengan teman-teman sekamar gitu. Nah itu sedikit buat aku trauma gitu. Maksudnya aku nggak mau lagi ngulangin hal itu gitu. Mungkin ada beberapa kayak kita perbedaan pendapat dengan teman, dan aku mikir untuk menghindari itu semua mungkin lebih baik aku ngekos itu. Oh gitu. Iya. Jadi di sini ada kebingungan, ada pertimbangan antara Mbak Galuh ini bakal lanjut atau keluar aja yang ngekos. Oke, kalau misalnya gini, jadi dari beberapa yang Mbak Galuh sebutkan tadi, di asrama itu asik, bener ya, rame, terus kita terjaga, kita ambil banyak pelajaran dari ustazah dan teman-teman lain. Tapi di sisi lain, itu Mbak Galuh ada pengalaman buruk mungkin, itu di teman kamar, kayak tentang berbeda pendapat dan lain-lain ya. Jadi mungkin kita perlu kayak pertimbangan itu perlu ya. Karena yang pertama mungkin kalau tadi Mbak Galuh sebutkan mungkin pengalaman buruknya itu mungkin hanya di kamar ya, kayak misalnya interaksi sosial gitu. Sedangkan tadi yang benefit itu banyak. Itu sebenarnya walaupun tadi pengalaman buruk itu cuma 1 misalnya, tetapi karena itu dia tentang interaksi sosial, itu jujur benar-benar membuat berpengaruh banget ke diri kita kan. Walaupun mungkin Mbak Galuh bilang pengalaman buruk cuma 1, sedangkan benefitnya banyak, tapi karena pengalaman buruk itu ternyata adalah interaksi sosial, itu benar sebenarnya sangat berpengaruh sih. Iya, karena kita sedikit mengganggu ketika maksudnya mengganggu kenyamanan kan. Betul. Kalau kita lagi ada perbedaan pendapat di kamar, terus jadi kita tuh kurang nyaman. Kan biasanya kita ya kalau lagi sebel sama orang kan lihat mukanya aja nggak mau. Nah gimana ini apalagi sekamar gitu. Nah maksud aku itu sedikit mengganggu sih memang. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang berbeda pendapat atau interaksi sosial yang mungkin karena kita tidak cocok dengan seseorang, itu sangat wajar. Itu benar-benar wajar. Bagi kita kan kayak tiba-tiba didatang, misalnya kita kan baru kenal ya, tiba-tiba sekamar gitu, itu pasti kayak
pasti banyak perbedaan, pasti kita sangat menyesuaikan untuk semua itu gitu. Jadi kalau misalnya tentang itu, terus tentang kelanjutan atau tidak tadi kan, pertama kalau misalnya di asrama itu kan ada jadi SNJ atau pengurus dan juga wakil tahfidz. Kalau tadi Mbak Galuh mengatakan bahwa tidak ada kecocokan gitu ya. Pertama mungkin saran dari saya pertama itu kalau misalnya kita ngambil sisi Mbak Galuh mau lanjut ya, itu pertama ya jangan pesimis. Misalnya kalau misalnya Mbak Galuh bilang itu tidak ada kecocokan, tapi kan misalnya misalnya kita mau memilih lanjut ya, itu kita harus optimis aja gitu, ngikutin tes atau ngikutin syarat-syarat menjadi pengurus atau tahfidz tersebut. Dan juga misalnya kan kalau kita lihat dari sisi Mbak Galuh lanjut, nanti kan kalau lanjut itu kita beda kamar lagi tuh, kita rolling lagi tuh, ketemu orang baru lagi. Sebenarnya kalau dengan interaksi sosial sekamar itu, mau kita walaupun nanti kita bakal rolling ataupun nanti Mbak Galuh di luar itu, apalagi misalnya di dunia perkuliahan itu kan selalu pasti kita temui walaupun interaksi sosial kita agak berbeda itu selalu, bukan hanya karena teman sekamar, tapi kita selalu ketemu dengan orang-orang yang berbeda. Pertama kita bisa pelajaran. Pertama kita bisa belajar dari sifat-sifat orang bagaimana kita menyikapi, tapi juga di sisi satunya itu lelah. Itu juga berpengaruh pada mental kita. Kayak mana ya? Apalagi di kamar itu kita sehari-hari sama dia, sampai energi kita terkuras gara-gara dia, mental kita gimana kayak sangat mengganggu. Itu benar sekali ya. Jadi kalau misalnya kita ambil sisi Mbak Galuh mau lanjut, mungkin kita bisa ngambil sisi positif tuh kayak kita belajar dari teman-teman gitu kan, dari pengalaman dia kayak gini berarti saya kayak gini berarti, makanya kayak kita tuh punya kayak batasan kan, dia saya gitu, nggak usah kita hiraukan, nggak usah kita ambil pusing gitu. Jadi kalau misalnya Mbak Galuh bingung tentang lanjut dan tidak, kalau misalnya pertimbangan untuk Mbak Galuh melanjut tadi itu nanti kan juga bakal di rolling. Kalau misalnya tadi Mbak Galuh pesimis tentang syarat-syarat lanjutnya, itu ditepis dulu, itu coba optimis aja mengikuti syarat-syarat buat lanjut lagi. Dan kalaupun misalnya di rolling kan bakal ketemu orang baru lagi. Nah itu kan tidak tahu ya apakah ada kecocokan atau tidak kan. Nah itu ya kembali kepada kita mengevaluasi diri kita pas ketemu kemarin itu pengalaman buruk yang kita alami itu. Jadi ya kita kayak nafsi kayak udah dia aku gitu. Mungkin bisa seperti itu. Kalau misalnya kita ambil di sisi Mbak Galuh mau keluar dari kos, itu juga boleh saja ya kan. Kadang-kadang kan kalau di kos itu kita sendiri ya, walaupun misalnya ada tetangga kamar, tapi mungkin kita bakal lebih leluasa di kamar itu sendirian. Jadi misalnya menanya nih Mbak Galuh cenderungnya tuh gimana nih, kira-kira mau keluar atau lanjut? Sepertinya aku mau keluar aja, soalnya kayak aku belum siap untuk kayak mulai, ibaratnya kalau nanti kita rolling kan kita pasti mulai dari nol lagi. Betul. Cara kita beradaptasi dengan orang itu kita mulai dari nol lagi, dan itu aku kayaknya belum siap. Itu sangat wajar, itu sangat boleh banget gitu. Jadi mungkin karena tadi sempat Mbak Galuh katakan ada trauma itu mungkin yang membuat walaupun nanti di rolling, walaupun nanti kalau optimis dengan syarat-syarat lanjut mungkin, tapi Mbak Galuh memilih untuk di luar saja. Itu sangat wajar, itu sangat boleh banget, karena itu tuh kayak interaksi saya itu sangat menguras energi beneran. Kalau kita ketemu sama orang frekuensi, sama orang yang cocok tuh kayak enak banget kan. Walaupun sama orang yang kalau nggak cocok tuh kayak walaupun nggak ngapa-ngapain tapi kayak males aja. Kita nggak banyak ngomong, kita kayak males gitu ya. Jadi mungkin keputusan mungkin setelah kita bincang-bincang mungkin kan Mbak Galuh merasa akan lebih baik ketika Mbak Galuh di kos akan keluar gitu. Tapi kembali kita mempertegas bahwa kita tidak mengatakan pengalaman itu buruk. Kita tidak mengatakan bahwa kita keluar sana atau apa itu bukan karena sesuatu yang gitu. Ini kan hasil pertimbangan gitu. Kita bukan hanya melihat dari sisi buruknya saja, tapi kita sangat menyayangkan juga benefit itu banyak. Tapi kan kembali ke diri kita. Walaupun misalnya tadi kan tentang terjaga tadi, ibadah tadi, insya Allah kalau misalnya sudah kita tanamkan dari sini kan dengan luar biasanya asrama ini peraturannya itu insya Allah kayak
mudahan dan akan tertanam di diri kita walaupun kita udah di luar. Bakal bisa di bakal bisa di manage lah tentang terjaganya kita. Kalau memang lebih baiknya kita tuh akan menjaga ke mental kita, kewarasan kita itu dengan bagalus tadi memilih untuk sendiri atau di kos itu sangat boleh banget seperti itu. Terima kasih banyak sudah menjawab kebingungan aku gitu kan. Tapi sebenarnya sayang banget sama asrama karena memang banyak banget baiknya. Jadi nggak apa, ini beneran aku jadikan suatu pengalaman aku seumur hidup yang benar-benar berharga banget. Makanya. Oke, terima kasih Sama-sama. Makasih juga, makasih kembali. Iya. Oke teman-teman, itu dia tadi sedikit curhatan atau itu bisa dikatakan dengan konseling. Itu dia tadi bimbingan konseling teman-teman. Jadi sampai sini aja dan see you, bye bye, assalamualaikum.